Halo Sobat Wartek, kali ini di depanku udah ada dua HP. Sesuai dengan judul, kita akan membandingkan karena di video sebelumnya iPhone 11 Pro versus 13 Pro itu banyak pro kontra ya. Jadi kayak, Bang kurang setara, kenapa nggak pakai yang setara yang 13 biasa ke 13 Pro apa segala macem, kayak nggak sebanding gitu-gitu. Padahal niat saya sebenarnya pengen kayak buat teman-teman yang bingung loh mau upgrade ke 11 Pro atau ke 13 Pro kayak gitu sih, karena itu yang menjadi banyak pertanyaan lah. Nah, kali ini kita akan membahas dan membandingkan dari dua HP, yaitu iPhone 13 dengan iPhone 13 Pro. Video ini mungkin khusus buat teman-teman yang bingung mau beli iPhone seri 13 yang biasa atau iPhone 13 yang seri Pro. Mau tahu kelanjutannya? Jangan lupa subscribe dulu, terus tonton video ini sampai selesai. Secara spesifikasi ini aku bahas dulu ya. Secara spesifikasi sebenarnya nggak begitu beda jauh dari seri biasanya maupun seri Pro, karena iPhone 13 ini masih dibekali dengan chipset A15 Bionic. Sama-sama A15 Bionic, cuma yang membedakan ini dari segi RAM-nya. RAM iPhone 13 biasa itu 4GB dan 13 Pro itu 6GB. Tapi seperti yang kita tahu, bagi pengguna iPhone juga tahu lah ya, apa itu RAM buat iPhone, karena tidak begitu ngaruh, dan ya mungkin ngaruh ya, cuma kayak tidak begitu dihiraukan bagi pengguna iPhone gitu. Tapi apa perbedaannya? Nanti kalian bisa lihat nanti di sini diuji langsung. Mulai dari membuka aplikasi, terus mulai dari booting mungkin ya, nanti aku bakal spill juga. Terus dari segi kameranya, nah pokoknya simak video ini sampai selesai. Nah, itu dari spesifikasinya ya, masih sama menggunakan chipset A15 Bionic. Nah, dari segi kameranya kita udah jelas kita tahu banget kalau kameranya itu yang satu ada 2, yang satu ada 3. Nah, dari sini kita tahu dari dulu lah, dari mulai iPhone 7 ke 7 Plus, iPhone 8 ke 8 Plus, terus iPhone 11 ke 11 Pro, itu tuh yang membedakan dari segi kameranya yang paling signifikan lah ya. Yang seri Pro itu ada kamera telefotonya. Jadi kita di sini udah langsung dibekali dengan kamera telefoto, yaitu optical zoom-nya itu udah langsung 12 megapiksel. Potretnya juga jauh lebih diunggulkan yang seri Pro begitu. Nanti kita akan buktikan untuk hasilnya seperti apa, meskipun sama-sama ada mode potretnya kayak gitu ya. Nanti kita buktiin di video kali ini. Terus yang membedakan lagi itu dari segi baterai. Cuma anehnya, walaupun ini seri Pro, baterainya itu lebih besar iPhone 13 yang seri biasa dibandingkan seri Pro. Maka dari itu mungkin ada beberapa warganet lah ya yang lebih memilih iPhone 13 karena dinilai lebih tahan lama baterainya dibandingkan iPhone 13 Pro. Kalau segi layar yang diusung iPhone 13 dan 13 Pro ini masih sama-sama menggunakan lebar 6,1 inci, jadi tidak berbeda. Ini sama, mungkin nanti aku bakal ambil detailnya. Lebarnya sama 6,1 inci gitu. Dari segi kamera, tadi aku lupa bilang kalau megapiksel yang diusung dari 13 maupun 13 Pro ini masih sama, yaitu 12 megapiksel. Cuma membedakan tadi aku udah bilang kalau di 13 Pro itu ada telefotonya. Nah, terus dari segi kecepatan gimana sih Bang? Nah, kita akan buktikan nanti dari versi dekatnya, dan kita bakal kasih kesimpulan kalian lebih prefer beli iPhone 13 ataupun iPhone 13 Pro. Oke, kita langsung ke versi dekatnya. Nah, ini untuk kita membandingkan. Pertama kali kita akan cek untuk untuk booting lah, terutama kita akan cek dengan kita akan restart secara bersamaan ya. Mungkin ada selisih berapa detik gitu, agak dimaklumin, tapi semoga aja ini sama ya.
Kita akan mulai dan videonya nggak di-cut kayak gitu. Kita mulai 1 2 3. Play. Ini kita mungkin kalau misal cepat nggak bakal kita percepat, tapi kalau misal lama kita percepat. Tapi kayak iPhone 13 itu nggak lama sih. Nih iPhone 13 lebih cepat dibandingkan iPhone 13 Pro. Tapi padahal tadi kita lihat ini jauh lebih telat persekian detik ya. Nah, kita bisa tahu siapa yang lebih cepat. Nah, kita bisa tahu dengan tadi kita restart lebih cepat iPhone 13, tapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan booting ya, terutama penggunaan memori, terus RAM juga segala macam. Tapi kan kita tahu bahwa RAM-nya iPhone 13 Pro itu jauh lebih lebih besar dibandingkan iPhone 13. Harusnya yang lebih cepat itu iPhone 13 Pro, tapi nyatanya seperti ini. Nah, kita masih ambil kulitnya lah ya, kayak intinya iPhone 13 lebih cepat. Nah, kita buktikan dengan memori yang sudah dipakai sama setiap HP ini gitu. Kita di penyimpanan ya. Nah, padahal ruang kosongnya iPhone 13 Pro ini jauh lebih banyak dan lebih banyak digunakan di iPhone 13 ya. Kita bisa tahu di ini nih udah digunain 81 GB, yang 13 Pro ini hanya 48 GB. Harusnya secara matematika harusnya 13 Pro itu lebih cepat kayak gitu ya. Nah, sekarang kita langsung bedain di segi kamera. Harusnya sama sih hasilnya ya, karena megapikselnya itu sama. Megapikselnya sama. Kita akan mencoba hasilnya ya di bagian foto. Cepet. Tar. Ini kok langsung ini bro. Nah ini ya, nanti aku bakal cantumin hasilnya. Ini foto sekali. Bentar. Ini foto sekali, ulangi ya. Ini foto sekali 1 2 3. Nah, ini dari weightnya. Ini weightnya 1 2. Ini mungkin nanti kalian bisa lihat ya hasil perbedaannya. Mungkin jauh lebih kontras yang iPhone 13 Pro. Nah, ini yang membedakan ada optical zoomnya 3 kali langsung. Kalau di iPhone 13 itu enggak ada. Ini udah langsung ada. Seperti hasil yang sudah kita review sebelumnya. Nah, ini kita masih sama menggunakan HD 60. Ini juga HD 60, ini juga 60. Kita lihat hasilnya di perbesaran 1 kali. Kayak jauh lebih kontras di iPhone 13 Pro. Terus kita coba weightnya ya untuk video. Nah, nanti kita bisa lihat ini aja ya. Aduh. Udah jelas banget sih kalau di iPhone. Ini ternyata nambah 1, bro. Nah, kita ulangin ya bagian videonya ya. Di 1 lah. Nah, ini di 0,5. Nah, itu nanti kita bisa lihat dan kalian bisa menilainya masing-masing sendiri-sendiri. Gitu. Terus kita ke bagian sinematik. Ini yang hanya bisa dipakai di iPhone 13 Pro. Di 13 Pro, iPhone seri 13, karena di sebelumnya itu tidak ada. Nah, bedanya di iPhone 13 Pro itu ada
perbesaran 3 kalinya gitu. Sama f-nya juga kita bisa ngatur juga, cuma ini kita pakai yang paling kecil ya, 2 lah. Nah, biar bokeh parah. Udah pakai F2. Nah, biar sama-sama. Udah, spread. Tes, blur. Kita pindah. Oke, kita pindahin juga asoy, balik lagi asik. Nanti hasilnya bakal aku barengin sama ini ya gitu. Kalau slow mo ya so-so lah, harusnya sama. Selang waktu juga kalian tahu tuh time lapse, panorama juga ya sama, nanti kalian bisa nilai dari hasil fotonya masing-masing begitu. Nah, kita akan buktikan dengan membuka aplikasi yang tidak ada di multitasking sebelumnya. Nah, aplikasi YouTube ya, salah satu contohnya aja aplikasi YouTube. Kita akan buka bersama-sama. 1, 2, 3. Hampir sama ya, mungkin lebih cepat iPhone 13 Pro, nanti kalian bisa menilai. Mungkin itu tadi sekilas tentang apa ya, perbandingan iPhone 13 biasa versus iPhone 13 Pro yang kalian bisa kesimpulan sendiri, atau lebih bagus lebih prefer beli yang mana. Nah, kalau dari aku pribadi, aku lebih prefer ke 13. Kalaupun kalian tidak memiliki apa ya, kebutuhan kamera khusus lah, terutama kayak jarak jauh, terus kayak harus apa namanya, harus pakai pixel yang, kalau pixel sama sih, tapi harus apa ya, mengharuskan pakai kamera banget gitulah, yang kalian kegunaan HP-nya tuh harus pakai kamera banget. Aku lebih saranin ke iPhone 13 Pro, walaupun nggak begitu beda jauh, cuma ada keunggulan di telefotonya, sehingga kalian ketika membutuhkan foto maupun video tentang apa di objek yang jarak jauh, kalian lebih siap dan pixelnya jauh lebih bagus karena sudah memiliki kamera dengan optical zoom tersendiri, yaitu telefoto. Kalau 13 belum ada, jadi mungkin bisa dengan apa, merekam objek jarak jauh, tapi tidak lebih seperforma iPhone 13 Pro gitu. Tapi kalau misal kalian pengguna kayak bang, aku pakai iPhone cuma pengen upgrade, yang penting bisa bertahan iPhone ini 10 tahun lah, aku dan belum mau beli iPhone lagi, dan budgetku cuma pas-pasan, karena harganya juga termasuk apa ya, lumayan jauh ya, dengan spek yang gak begitu jauh. Di iPhone 13 itu harganya sekarang kalau nggak salah di iBox resmi itu 11 jutaan, yang 13 Pro ini sekitar 14 jutaan, kecuali kalian beli di mungkin TikTok Shop atau yang sedang diskon itu nanti beda kasus ya. Cuma harga resminya sekarang segitu. Jadi aku saranin kalau misal kalian mau upgrade ke iPhone 13, mau seri apa, kalian bisa lihat video ini, dan kalau saranku pribadi kalian bisa beli iPhone 13 aja. Ya walaupun beda di ini, performanya juga nggak begitu jauh, apalagi kalian yang tidak membutuhkan ya aplikasi yang multitasking banyak gitu ya, kalian 13 udah cukup banget lah. Terlebih A15 Bionic juga masih bisa untuk 5 tahun ke depan untuk mendapatkan iOS terbaru. Jadi sangat aman banget buat kalian kalau misalnya mau beli iPhone 13 Pro maupun iPhone 13 Pro. Kayak gitu. Nah, selain itu kenapa aku lebih menyarankan iPhone 13? Karena bentuknya yang lebih eye-catching, menarik mata gitu, karena tampilan modul kameranya udah diagonal dibandingkan iPhone 13 Pro yang ya layaknya boba iPhone pada umumnya 3 gitu. Cuma iPhone 13 Pro kalian ketika dari belakang kalian bisa dikira iPhone 15, iPhone 14 gitu. Kecuali teman-teman kalian udah lihat dari depan ya. Kalau masih poni berarti iPhone 13, kalau nggak 14 kayak gitu. Dari segi bentuk ya, dari segi bentuk.
dari segi keringanan juga iPhone 13 lebih ringan dibandingkan iPhone 13 Pro. Secara ada beberapa part yang terpasang pada iPhone 13 Pro, kayak terutama kamera lah ya. Walaupun nggak signifikan, tapi ketika kalian megang HP terus, ini juga kayak dari tadi aku video kan megang terus kan ya. Ini udah kerasa yang kanan lebih berat dibandingkan yang kiri, kayak gitu. Nah mungkin itu perbandingan iPhone 13 dan iPhone 13 Pro. Semoga bisa membantu kalian yang sekarang lagi bingung mau upgrade ke iPhone 13 atau 13 Pro atau mungkin seri Pro Max. Nah kalau seri Pro Max itu beda cerita lagi karena ada banyak fitur yang lebih diunggulkan di seri Max-nya. Dari segi layarnya lebih gede, segala macam, masih banyak lagi. Cuma ini buat kalian yang masih bingung di iPhone 13 atau 13 Pro, semoga membantu. Jangan lupa like dan komen, subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya untuk mengetahui perkembangan teknologi di dunia ini.